Hai, halo, hoi, hola, hai. Kembali lagi bersama saya yang akan sedikit menjelaskan sekaligus melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu mengatasi masalah hidup. Jadi kita ambil dulu kesimpulan dari pembahasan yang kemarin adalah prinsip dikotomi kendali, yang isinya ada dua kategori. Mungkin kalian sudah mengetahuinya. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa kita kendaliin, dan yang kedua adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendaliin gitu. So, apa sih kaitannya aliran filsafat Stoicism ini sama masalah dalam hidup? Nah, masalah dalam hidup juga bisa kita dikategorikan berdasarkan ada atau enggaknya ya, kendali kita dalam hal tersebut. Ini penting banget ya. Biar reaksi kita terhadap suatu masalah itu beneran bikin masalahnya selesai. Dan biar reaksi kita itu nggak bikin kita jadi ruwet atau nyusahin diri sendiri gitu. Karena sering banget ada di situasi dimana stres dan cemas yang kita rasain itu datangnya bukan dari suatu masalah, tapi dari cara kita menghadapinya gitu. Misalnya nih, pada pandemi COVID-19 ini, kita harus belajar di rumah atau work from home. Nah, sebenarnya jelas ya kalau COVID ini merupakan masalah buat kita semua. Tapi gak jarang juga kita ngebuat keadaannya malah makin sulit ya, dibandingkan kita berusaha untuk ngebuat keadaannya jadi lebih baik. Kita malah memilih untuk mengutuk COVID dan keadaan seperti ini gitu. Dan masih banyak lah respon negatif seperti ini yang gak baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Tapi balik lagi ya, mau berapa kali pun kalian ngeluh ya, ya gak bakal bikin pandeminya selesai sih. Kadang justru respon kita yang negatif kayak gitu yang malah bikin kita makin tertekan dan cemas. Kalau kata Seneca sih, salah satu filsuf Stoic yang juga terkenal ini, kita tuh lebih sering menderita karena imajinasi kita, karena persepsi kita, bukan karena kenyataan yang ada gitu. Kesimpulannya apa sih? Apakah kita jadi harus pasrah dan menyerah? Well, selalu ingat aja ya bahwa akan selalu ada hal yang bisa kita kontrol dalam dunia ini, yaitu dua hal yang saya sebutin tadi, pikiran dan tindakan. Nah, meskipun cuma ada dua hal yang bisa kita kontrol ini tuh, dampaknya gede banget buat hidup kita. Bisa dibilang begini, ada dua orang yang sama-sama kesusahan karena harus belajar online gitu. Sama-sama susah, sama-sama pusing, sama-sama turun nilainya mungkin. Tapi respon kedua orang ini terhadap masalah bisa jadi beda. Anggap aja orang yang satu mikir bahwa ini itu kutukan yang nggak bisa diubah sebelum pandemi selesai. Jadinya ya udah, dia nyerah, dia ngeluh, dia ngalir lah nunggu kutukan ini beres mungkin. Nah, yang satunya lagi dia nyoba mikir nih, introspeksi diri nih. Apa sih yang bikin belajar dari rumah ini susah? Oh, ternyata internetnya yang lemot. Gantilah providernya. Eh, oh, ternyata eh, dia kurang membaca. Yowes lah, dia ngebaca buku lebih rajin lagi, ditambah dia jadi aktif cari-cari webinar gitu buat ngebangin kemampuan belajar secara mandiri gitu. Nah, dengan respon yang berbeda begitu, kira-kira siapa sih yang lebih tenang gitu perasaannya pas ngadepin masalah yang sama? Siapa ya sih yang beneran nyelesain masalah gitu?
Dah lah, gak usah dijelasin lagi, mungkin kalian paham lah. Simpelnya gini sih, kalau kita ngerasa punya masalah dalam hidup, coba kita pikirin apa yang bisa kita kontrol. Ya perilaku kita kan. Nah, ada gak sih yang bisa kita lakuin buat mengatasinya ya? Kalau gak ada, ya udah enjoy gitu lah. Karena itu gak bisa kita kontrol. Kalau ada, ya usahain semaksimal mungkin. Mungkin habis usaha semaksimal ya santuy aja. Kenapa? Karena tadi ya sisanya ada di luar kendali kita, gak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya cuma persepsi dan pikiran kita, ditambah perilaku kita. Kalau kata filsuf stoik lainnya, kata Epictetus misalnya, tugas utama dalam hidup kita tuh sebenarnya kita cuma harus mengidentifikasi dan misahin mana yang gak ada kendalinya di diri kita dan mana hal yang gak bisa kita kendaliin, biar kita ngebuat pilihan yang beneran bisa kita kontrol. Maksudnya tuh dah lah, sekian aja dulu, cekicrot.